Seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu diperlakukan dengan buruk, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengasuh anak yatim dengan baik, nanti di akhirat dia tidak disiksa oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang keutamaan mengurus anak yatim. Kita sudah bahas 2 poin pada episode terdahulu, yaitu memperoleh kebaikan, kemudian melembutkan hati. Sekarang yang ketiga, kalau orang mengasuh anak yatim, apalagi anak yatim itu ditempatkan di rumahnya sendiri, maka rumahnya menjadi rumah yang terbaik. Nah, rumah yang terbaik itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Jadi sebenarnya yang bagus anak yatim itu ditempatkan di rumah kita, bukan di rumah yatim. Nah, rumah yang paling baik adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Seburuk-buruk rumah kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tapi anak yatim itu diperlakukan dengan buruk. Begitu. Jadi kalau kita urus asuh anak yatim dengan baik di rumah kita, maka rumah kita menjadi rumah yang terbaik. Yang keempat, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mengasuh anak yatim dengan baik, nanti di akhirat dia tidak disiksa oleh Allah. Di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, demi Allah yang mengutus aku dengan benar, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim, berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya, dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Perlakukan anak yatim dengan baik, lalu nanti tetangga, jangan sombong kita dengan tetangga. Nah, ini kalau kita menginginkan tidak mendapat siksa di akhirat, maka di antara caranya adalah memperlakukan anak yatim dengan baik. Tapi dalam konteks pendidikan, bukan berarti tidak ada ketegasan. Tetap mendidik itu pakai pola mendidik. Anak yatim itu kan ada di rumah kita, ya kita didik. Bahwa ada saat waktu mendidik dia harus dimarahi, dia harus ditegakkan disiplin, ya disiplin. Oh jangan, biar dia mau sholat kek, mau enggak kek, jangan dipersoalkan, ini kan anak yatim, bukan begitu. Dia mau belajar kek, enggak kek, biar, ini kan anak yatim, jangan dimarahi, ya enggak, bukan begitu. Tapi di satu sisi kita harus memperlakukan anak yatim dengan baik, di sisi lain kita harus menunjukkan ketegasan, ada disiplin di dalamnya. Tapi kalau orang mau menegakkan disiplin bukan berarti menganiaya. Nah, itu di situ. Bedakan. Lalu yang kelima, kalau orang mengasuh anak yatim itu malah keutamaannya dia bisa masuk surga duluan. Walau bukan sekedar masuk surga, tapi bisa masuk surga duluan.
Ini kan luar biasa. Dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan tentang masuk surganya itu. Man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahul jannata albattata illa an ya'mala zamban la yufaru. Siapa yang mengangkat anak yatim dari dua muslim, maksudnya bapak dan ibunya. Anak yatim itu kan punya bapak dan punya ibu, cuma bapaknya udah meninggal. Apalagi kalau bukan cuma bapaknya yang meninggal, ibunya juga meninggal, sehingga dia memerlukan pengasuhan, perhatian. Nah, maka anak yatim itu ikut makan dan minum, maka Allah langsung memasukkannya ke dalam surga, kecuali jika dia melakukan dosa yang tidak dimaafkan. Apa dosa yang tidak dimaafkan? Kemusyrikan. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, meskipun dia punya 100 anak yatim yang dia perlakukan dengan baik, ya tetap tidak bisa juga dia masuk surga. Karena masuk surga itu syaratnya beriman, tidak melakukan kemusyrikan. Nah, yang bagus sudah beriman, dia tunjukkan keimanannya. Salah satunya dengan mengasuh anak yatim. Di dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, ana awwalu man yaftahu babul jannah illa anni ara imra'atan tubadiruni fa'akulu laha malaki wa man anti. Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Jadi Rasul membuka pintu surga. Akan tetapi aku melihat ada seorang wanita yang mendahuluiku. Jadi ketika dibuka pintu surga oleh Nabi, loh ternyata sudah ada orang. Siapa ini? Ini seorang wanita. Maka aku katakan padanya, mengapa kamu begitu? Bagaimana mungkin kamu bisa masuk surga duluan, berada di surga duluan? Dan siapa sebenarnya kamu? Lalu dia menjawab, ana imra'atun qa'adtu ala aitami li. Nah, dia jawab, aku adalah seorang wanita yang telah mengurus anak yatim di rumahku. Anak yatim itu bisa anak dia sendiri, karena dia suaminya meninggal, anak masih kecil, dia urus dengan baik. Anak dari suaminya. Itu juga namanya mengurus anak yatim dengan baik. Atau bisa juga, dia tidak punya anak, tapi ada anak orang lain, ada orang lain meninggal, seorang bapak meninggal, anaknya terlantar, dia bawa pulang, nah, dia perlakukan dengan baik, maka itu juga termasuk mengasuh anak yatim dengan baik. Oleh karenanya, orang yang mengurus anak yatim ini begitu istimewa. Karenanya dari sini seharusnya kita menjadi orang-orang yang tergerak, orang-orang yang termotivasi untuk ikut bagian dalam mengurus, mengasuh anak yatim sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, dan insya Allah kita lanjutkan dalam bentuk bagaimana bentuk-bentuk kita memperlakukan anak yatim itu. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.